Oke, selamat datang teman-teman semua. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai controller. Jadi pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai routing dan juga view, tetapi tanpa menggunakan controller. Di video kali ini kita akan fokus untuk pembahasan controller di Laravel 12. Jadi bagaimana cara untuk kita menghubungkan view dan root dan juga controller. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke dalam starter project-nya. Di sini aku menyimpan starter project di dalam folder dokumen. Untuk nama folder sendiri aku berikan yaitu pertemuan 4. Di dalam sesi keempat ini aku harap teman-teman sudah bisa membuat starter project sendiri, jadi aku tidak menjelaskan lagi mengenai pembuatan starter project. Kita langsung saja masuk ke dalam project yang sudah kita buat, yaitu pertemuan 4. Lalu teman-teman bisa langsung masuk ke dalam VS Code-nya. Oke, di dalam Laravel sendiri memiliki sebuah konsep yang dinamakan MVC. MVC ini terdiri dari model, view, dan controller. Gambaran sederhananya, anggap saja seorang user melakukan sebuah request ke controller. Jadi controller ini akan meminta data ke dalam model, yang mana model ini terhubung dengan database. Setelah model berhasil meminta data, model akan mengirimkan ke controller. Controller ini selanjutnya akan mengirimkan data tersebut ke dalam view. View akan menampilkan data yang telah diberikan oleh controller dan akan memberikan respon kepada user. Jadi alurnya kurang lebih akan berulang seperti itu. Oke, jadi kita langsung saja pada sesi kali ini kita akan membuat satu controller yang bernama product controller. Jadi kita akan coba untuk membahas bagaimana penerapan controller sederhana yang mungkin bisa teman-teman pahami. Sepertinya kita lupa menambahkan results. Jadi untuk PHP Artisan Make Controller itu kita tambahkan result agar kita dibuatkan untuk semua method function yang ada di controller. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat untuk function index create maupun function lainnya. Oke, untuk public function index sendiri, dia biasanya digunakan untuk menampilkan data yang ada di database. Lalu untuk public function create itu biasanya digunakan untuk pembuatan data. Lalu untuk public function store itu untuk menyimpan data ke database. Lalu untuk show biasanya digunakan untuk menampilkan data, biasanya lebih ke arah detail data. Lalu untuk function edit itu untuk halaman edit data, lalu juga untuk function update untuk mengupdate data, dan destroy itu digunakan untuk menghapus data. Jadi kurang lebih menggunakan result itu kita sudah di perintah result, kita sudah diberikan semua function dari index hingga destroy. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita sudah berhasil masuk di web.php. Teman-teman bisa copy untuk root yang di defaultnya. Lalu untuk functionnya kita hapus karena kita menggunakan controller. Setelah itu teman-teman buat pemanggilan controllernya. Oke, kita panggil untuk product controller class, lalu kita isikan functionnya.
kita akan menampilkan data di sini indeks. Jadi kita menggunakan indeks. Ini teman-teman jangan lupa untuk import untuk halamat dari produk controllernya. Jadi di dalam kontrol itu ada function yang bernama index. Jadi kita sesuaikan dari pemanggilannya seperti itu. Jadi misalkan teman-teman mau create, jadi di akhirnya itu diganti dengan create. Oke, selanjutnya kita akan buat satu root lagi, tapi kita isi dulu untuk slash URL-nya. Yang pertama kita gunakan produk, yang kedua kita menggunakan produk slash tambah dan tambah. Oke. Di routing kedua, karena kita tambah data, kita menggunakan function create seperti itu. Jadi kita arahkan dia ke mengarah ke function create. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat routing. Selanjutnya kita akan coba untuk menangani controller lagi. Jadi di sini di public function index kita akan coba membuat return view yang dimana itu akan mengarahkan. Jadi tadi kita sudah membuat controller yang mana bisa terhubung dengan router. Sekarang kita akan menangani bagaimana controller bisa terhubung dengan view. Jadi return view ini fungsinya untuk mengarahkan kita untuk ke arah mana tampilan indeks ini akan ditampilkan jika URL dari root di browse atau dicari seperti itu. Jadi kita nantinya akan membuat satu page.product. Jadi kita akan membuat folder page dan juga file product. Oke, selanjutnya karena kita belum membahas tentang model yang mana nantinya akan mengarah ke dalam database. Jadi kita membuat string data variabel data yang di dalamnya berisi data untuk nama toko, alamat, dan juga tipe toko seperti itu. Jadi ini adalah array data yang kita panggil. Nantinya akan ditampilkan di dalam. Jadi data ini akan ditampilkan di dalam web browser. Oke, jika sudah, kita perlu menambahkan variabel data itu di return view agar data tersebut bisa ditampilkan. Jadi kita buat pemanggilannya data $data seperti itu. Selanjutnya, karena untuk function create kita hanya mengarahkannya ke halaman create, jadi kita buatkan return view folder page yang akan nanti kita buat, dan di situ kita akan berikan nama foldernya filenya yaitu add product. Nanti kita akan buatkan. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan coba untuk lanjut ke view yang mana kita akan
membuat sesuai dengan folder dan juga file yang sudah kita arahkan ke dalam view. Pertama-tama teman-teman buat dulu untuk foldernya dengan bisa mengetikkan di terminal mkdir-p resort view pages. Oke, jika sudah, teman-teman bisa ke halaman resort view pages. Di situ teman-teman buatkan untuk satu file bernama product.blade.php. Oke, selanjutnya kita buatkan satu lagi, yaitu add product.blade.php. Add product.blade.php. Oke, jadi di sini aku sudah buatkan templatenya agar mempersingkat waktu. Jadi teman-teman biar lebih cepat bisa ambil di GitHubku, linknya ada di deskripsi. Jadi bisa langsung di copy dan dipastekan sesuai dengan filenya. Oke, yang pertama di file produk ini, teman-teman bisa lihat di dalam pemanggilan data di nama toko itu ada kurung tutup dan kurung buka, yang mana dolar variabel data yang dimana itu memanggil dari variabel data yang ada di controller, lalu dipanggil ke dalam file product di mana kita masukkan, yaitu data variabel data yang mana yang akan kita panggil. Jadi yang pertama itu adalah nama toko. Maaf, aku lupa memberikan, ya sudah aku tambahkan untuk oke. Jadi yang pertama itu nama toko, yang kedua itu adalah data alamat. Lalu yang ketiga adalah tipe toko. Nah, ini kita akan memanggil data langsung dari controller. Seperti itu. Ini akan tampil di halaman index, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita buat untuk add product. Jadi di add product ini kita hanya karena kita hanya mendemokan sekilas mengenai controller, jadi agar teman-teman bisa paham dulu mengenai controller, kita hanya menampilkan halaman untuk create data. Jadi di sini kita hanya menampilkan judul untuk tambah data produk, seperti itu. Mungkin di next sesi kita akan bahas jika sudah membahas tentang model, kita akan membahas lebih dalam mengenai controller, view, dan juga root, seperti itu. Oke, jika sudah, teman-teman bisa ketikkan PHP Artisan Serve, lalu copy untuk URL-nya, lalu bisa paste di dalam web browser. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan di dalam router, dia menggunakan slash produk. Jadi teman-teman tambahkan. Nah, di slash produk ini dia sudah menampilkan data yang ada di yang data dummy yang sudah kita buat di dalam controller. Lalu data tersebut kita coba edit. Semisal untuk nama toko kita ubah untuk memastikan lagi apakah data itu benar dari data ini. Oke, sudah berhasil. Jadi kurang lebih seperti itu.
variabel data ini sudah ditampilkan di dalam halaman root/product. Selanjutnya kita coba masuk ke dalam create ya. Untuk URL-nya product/tambah. Jadi kita tambahkan /1 lagi, yaitu tambah. Oke, jadi sudah berhasil. Di sini kita sudah masuk ke dalam halaman untuk tambah data. Jadi di sini kita menggunakan function create. Jadi di dalam create itu kita hanya menambahkan return view yang mana mengarahkan ke dalam halaman file add product. Jadi belum ada perintah-perintah yang khusus yang mana untuk membuat file create sesungguhnya, karena kita belum menggunakan model. Mungkin nanti setelah kita membahas tentang model, kita akan bahas lebih dalam mengenai controller, view, dan model lebih dalam lagi, seperti itu teman-teman. Jadi Oke, mungkin selanjutnya kita coba untuk ubah judul dari add productnya. Apakah ini sudah benar mengarah ke halaman tersebut? Oke, sudah berhasil. Jadi sudah sesuai. Jadi di controller yang sudah kita hubungkan ke view itu sudah sesuai dengan file yang kita inginkan, seperti itu. Jadi nanti teman-teman juga bisa menambahkan untuk form tambah menggunakan table atau menggunakan seperti biasanya. Jadi nanti teman-teman bisa edit-edit lagi. Tapi setidaknya pada sesi kali ini kita sudah paham bagaimana penerapan dari controller bisa terhubung dengan view, lalu dari controller bisa terhubung dengan root. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tentang controller pada sesi kali ini.